Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Net. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Ani Purnama kembali hadir menjumpai Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tamu saya malam ini tamu istimewa ya, dari komunitas kopi. Oke, kita akan berkenalan lebih jauh dengan teman-teman dari komunitas kopi setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan seperti janji saya tadi ya, tamu kita malam ini spesial dari komunitas kopi. Apa sih sebenarnya komunitas kopi? Oke, kita akan kenalan dulu. Ada Bapak Ferdian dari komunitas kopi sebagai ketuanya, dan juga ada Mas Ilyas ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Pak Ferdian dulu nih. Sehat Pak? Alhamdulillah Mbak. Tetap semangat, makasih udah hadir di RRI ya, Pak Ferdian. Selamat malam untuk semua pemirsa RRI. Oke, baik Pak Ferdian, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya komunitas kopi itu kok namanya unik banget gitu loh Pak? Iya, jadi ketika awalnya kita berkumpul-kumpul aja lah. Ya istilah orang-orang sekarang kongko. Tapi kok berulang, ya kan, berulang setiap waktu kita kumpul. Tapi hal ini ketika kita kumpul kalau nggak ada yang mewadahi, ya akhirnya cobalah kita bareng. Ini kan komunitas, oke, udah berkumpul. Cuman ketika mau namanya apa, ya susah nggak namanya. Ya kita bilang ya, kita tiap malam kumpul pasti ngopi, jadi kopi. Kopi aja gitu. Iya, itu mungkin nyambung. Ada kepanjangannya nih Pak. Memang debatable ya, ketika kopi apalah, tapi terakhir itu kita putuskan sudah di komunitas orang-orang penuh inspirasi. Wih, jadi penuh inspirasi. Memang pembicaraan itu selalu ada ide-ide baru, baik tentang apa saja terkait dengan minimal kita itu ngobrol bagaimana kita untuk menjadi lebih baik, khususnya kita bisa menyumbangkan sesuatu untuk kota tercinta kita, Kabupaten Sumeneb, gitu Mbak Ani. Oke. Kalau bicara soal komunitas kopi, ini sejak kapan nih Pak terbentuknya? Jadi kalau terbentuk awal kongkonya sih udah lama sih sungguhnya. Nah, dari kumpul, sebelum itu sudah kumpul, tapi resminya kita dibentuk dan artinya resmi menjadi kopi gitu. Kalau dulunya masih belum ngopi. Kita resminya dari 17 November, artinya masih ya 2 bulan lah. Tetapi masih kita masih sudah eksis ya? Gitu. Tapi itu. Eksisnya udah dari dulu dong. Ya, kalau eksisnya dari dulu, cuman sama dengan judulnya, belum ada judul. Belum ada judul ya. Oh, mungkin juga ada hubungannya dengan nanti yang akan tampil di Ruang Rindu ya. Betul. Jadi terima kasih RRI sudah memberikan ruang pada teman-teman kopi. Ini adalah yang kedua. Tanggal 19 Januari ini kita akan mencoba mempersembahkan sebuah
kesenian lah. Penampilan dari teman-teman Penampilan kopi dari ya. Tribut teman-teman tuh. kopi, tribut to Iwan Fals dan Nika Ardila untuk yang sekarang. Waduh, Kalau yang keren. kemarin tribut to God bless. God bless karena saat itu pas ulang tahun 50 tahun God bless. Dan Niki Astria Niki apa ya? Astria, betul. Niki Astria. Oke. Baik, untuk filosofi kopi sendiri nih ke Mas Ilyas dulu nih, Mas. Apa sih sebenarnya filosofi kopi itu? Kenapa kemudian dinamakan kopi dan kenapa logonya? Kalau saya lihat tuh di logonya kopi. Jadi K-nya K biasa, O itu adalah apa tuh Pak Dian? Biji kopi. Ya, Biji kopi kan, gambar biji kopi ya. biji kopi. Kemudian P biasa dan I-nya itu kenapa harus gambar mikrofon gitu loh, Mas? Mungkin bisa dijelasin nih Mas Ilyas. Ya, kopi ini selain memang penggambaran sebuah ada tata nilai, juga ada tata hidup di situ, di mana kita berkumpul sebetulnya berangkat dari kita ini bermain musik. Bermain musik dan secara filosofis khusus tidak ada sih sebetulnya, cuman bagi saya yang pencinta musik, penikmat musik, saya kira belum lengkap kalau seorang pemusik, pencinta musik itu tidak nyuka kopi. Jadi musik dan kopi ini adalah dua sumber yang bisa menginspirasi. Atau satu kesatuan? Jadi sebaliknya orang yang penyuka kopi juga belum lengkap kalau tidak menyukai musik. Jadi sudahlah, bahwa kopi ini di mana-mana selalu menjadi sumber perbincangan, bahkan juga menjadi sumber lain termasuk sumber inspirasi. Orang ngantuk saja kalau sudah minum kopi terasa sugestinya. Gitu ya? Iya. Oke, jadi tidak ada filosofi khusus ya? Secara filosofi khusus tidak ada. Bahkan menurut mitos kuno mitos kuno. Terhadap kesehatan juga bagus, terhadap metabol tubuh, selain memang bahkan kata ibu saya itu, siapapun yang penyuka kopi keringatnya nggak bau. Iya, karena kopi bisa ini dibuktikan itu nanti. karena kopi ini terbukti memang mampu menghilangkan aroma-aroma bau yang kurang enak. Tapi mohon maaf Bani ya, bahkan yang lebih ekstrim menurut ibu saya itu. Tapi mohon maaf lagi-lagi bukan jorok ya, bukan jorok. Boleh tapi ya disampaikan ya. Ya, apa-apa ya. tergantung. Iya. Nggak sih, joroknya begini. Jadi bagi orang yang penyuka kopi, mohon maaf, bau kentutnya juga nggak gitu bau katanya. Gitu Iya. ya. Sampai segitunya loh. Iya. Karena kan jadi kopi ini sekarang sudah bermacam-macam menjadi entitas-entitas lainnya. Contoh seperti parfumo juga sudah viral, Aroma kopi. sudah familiar aroma kopi. Karena kopi ini memang ampuh dan efektif menghilangkan bau-bau yang kurang sedap. Iya. Oke. Jadi boleh disimpulkan bahwa anggota dari komunitas kopi itu khususnya mereka juga penyuka kopi gitu Pak Dian? Begini, jadi itu filosofi dasarnya aja bahwa kopi dia dari kopinya sehingga ketika apa sih kaitannya dengan komunitas gitu. Sehingga kita harapkan kepada teman-teman anggota semua, bukan anggota lah ya, kalau anggota kayak ada membernya, jadi kita komunitas itu diharapkan kita karena lintas generasi semuanya berkumpul dalam rangka bagaimana kita bisa meredam hal-hal yang tidak baik khususnya di Kabupaten Sumeneb sehingga kita memberikan sesuatu yang baik. Memang di bawah kadang kan yang namanya orang kumpul pasti ada mau ke timur, mau ke barat, mau gini. Tapi diharapkan di situ kita satu server semuanya. Jadi satu platform semuanya. Kita di sini adalah untuk bagaimana berkumpul dan menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang bisa
Bermanfaat khususnya bagi Kabupaten Sumeneb. Kita bisa menghibur masyarakat, kemudian ya kita bisa memberikan solusi-solusi cerdas. Kadang teman-teman ketika udah kumpul solusi-solusi cerdas yang nggak muncul di situ muncul seperti itu. Iya. Jadi terinspirasi gitu Iya, ya Pak. Oke. Itu biasanya kalau sedang ngumpul teman-teman di komunitas kopi, apa saja topik yang dibicarakan tuh Pak? Jadi terkait topik, jadi memang nggak sama karena kita kan sudah semua aliran masuk, semua genre masuk, semua lintas semuanya, sehingga ketika kita ngobrol, mulai dari ngobrol apa saja sampai dengan apa saja sudah kita obrolin, yang namanya nggak ada platform yang pasti, tapi yang jelas ngobrolnya itu pasti ke arah yang positif di sana itu, mulai dari bagaimana terkait Sumeneb misalnya, bagaimana pasti kita obrolin di sana karena ya mohon maaf anggotanya pun juga banyak teman-teman yang juga pemegang statement di Kabupaten Sumeneb. Ya. Jadi dari situ kita bisa munculin inspirasi-inspirasi yang bisa secara pribadi kita masukkan kepada teman-teman sehingga mungkin bisa menjadikan suatu solusi-solusi cerdas nantinya ketika persumbangsih untuk bagaimana memikirkan Kabupaten Sumeneb seperti itu. Kedepannya gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong soal penampilan dari teman-teman di komunitas kopi pada Ruang Rindu RRI tanggal 19 Januari nanti. Sejauh ini sudah hamin berapa nih Pak? Ya, gimana 6 hari persiapannya? Jadi kalau sudah sampai di mana nih? Kalau persiapan kan Pak Ilyas tribut Iwan Fals dan Nika Ardila kan harus menyiapkan sekitar 18 lagu lah. Kita sudah latihan dari beberapa kali dan dari kumpul itu kita latihan nyanyi, latihan itu kita sudah keluar dari permasalahan sehari-hari, beban sehari-hari seperti itu sepertinya. Jadi ke depan masih ini tinggal 6 hari, insya Allah tinggal 2 kali latihan kita bisa langsung perform di tanggal 19. Udah Jangan siap lupa ya? Kawan-kawan pemirsa RRI, kita tunggu tanggal 19 bagaimana teman-teman kopi bisa perform untuk Ruang Rindu di RRI Sumeneb. Boleh datang kan yang mau nonton? Boleh. Streamingnya kan juga Streamingnya bisa. juga ada. Ya. Oke, Mas Ilyas sampai di mana nih persiapannya untuk tanggal 19? Ya sekitar kalau di persentase sih sekitar 80% lah. 80%. Ya, sehingga dari sejumlah lagu yang sudah kita latih bersama 20% tinggal penyempurnaan saja. Tinggal finishing ya. Tinggal finishing sekaligus nanti kita susun lagu mulai dari lagu yang pertama sampai kedua dan seterusnya sampai terakhir. Insya Allah nanti kita pun akan tentu ya akan memuaskan para pemirsa. Wow, berarti para pendengar. targetnya harus lebih sukses dong daripada tribut yang pertama ya kan? Iya. Karena kan kenapa saya cenderung milih pertama ngerok, yang kedua Iwan Fals, sehingga ada kecenderungan warga atau teman-teman yang lain yang pingin masuk kopi itu agak enggan, karena spesialisasi kita itu katanya ngerok, padahal enggak. Padahal tidak. Cuman warna lagu kita memang mungkin agak beda dengan yang lain yang ngepop klasik. Bedanya di mana? Ya contoh kayak misalkan Bob Tutu, karena sudah ada yang Bob Tutupoli, ada Bruri Bisudima, terus ada Rintu Harahap, kan pop klasik. Kami di kopi mencoba keluar dari itu sehingga Ruang Rindu pun memberikan warna beda sebagai alternatif lain. Ya kita coba yang agak-agak ngerok sedikit pilihan-pilihan lagunya. Kenapa seperti itu? Kenapa ingin tampil beda? Kenapa? Ya karena hanya ingin memberi warna lain saja. Masa sih yang lain misalkan ya mohon maaf tanpa merendahkan komunitas yang lain yang juga sudah pernah di Ruang Rindu. Kan pop-popnya pop klasik. Lagu-lagu nostalgia Lagu-lagu begitu ya? nostalgia, terus agak melo.
dengan nuansa musik agak melandai, flamboyan. Kita sedikit pilih musik yang agak Yang berkeringat. bersemangat gitu ya. Kita memilih ruang kosong. Jadi ruang kosong yang belum diisi, Iya. kan musik kan banyak. Kita Betul. memilih Iya. ruang kosong yang belum terisi, kita masuk. Genrenya ke sana. banyak. Genrenya banyak Betul. kan, kita masuk. Dan kenapa harus God Bless? Kan kemarin itu kenapa harus Iwan Fals? Juga kita ada Ada alasannya. ada Pak, alasannya, Ada bukan alasan, karena apa betul. enggak. Jadi ketika God Bless kita memperingati 50 tahun berdirinya God Bless, sehingga bisa kita sajikan kepada masyarakat bahwa God Bless itu sudah 50 tahun eksis untuk musik rock di Indonesia. Itu sudah diakui, bahkan mendapatkan muri kan seperti itu. Iya, iya. Nah, yang sekarang kenapa Iwan Fals? Nah, ini juga ada apa alasan-alasan tersendiri. Apa tuh, Pak? Jadi begini, Iwan Fals itu kalau khususnya di Kabupaten Sumeneb ya, kita ada satu lagu yang itu memang berkenaan dengan Sumeneb ketika lagu Celoteh terkait dengan tenggelamnya Tampomas. Kita akan mengingat recast lagi ingatan kita bahwa tanggal 27 Januari tahun 81. Ya, 81. 27 Januari 81 itu tenggelamnya kapal Tampomas, Tampomas, di ya? wilayah Kabupaten Sumeneb di Masa Lembu. Di Masa Dan Lembu. saat itulah dinyanyikan oleh Iwan Fals, sehingga ini menasional kan seperti itu, bahwa lagu itu tercipta oleh seorang musisi besar bersumber dari kejadian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Maka kita akan membawakanlah lagu-lagunya Iwan Fals sehingga kita bisa mengingatkan bahwa 40 tahun yang lalu itu ada kejadian di Kabupaten Sumeneb ya. Dan juga kalau kita lihat lebih jauh juga di Sumeneb ini banyak loh Pak fansnya Iwan Fals itu. Iya. Malah tergabung ya Pak? Tergabung dalam organisasi, ada organisasinya fans itu, dan kita sudah komunikasi dengan fans itu, ketua fans, bahwa nanti ketika tanggal 19 flyer-flyer kita sudah dipublikasikan ke teman-teman penggemar dan semua. Nanti insya Allah jangan khawatir, RRI Net nanti akan ditonton oleh orang banyak se-Indonesia. Keren. Oke, apa lagi hal lain yang menjadi diferensiasi dari komunitas kopi ini, Pak Dian? Sungguhnya kita tidak mau ya seakan-akan kita ini eksklusif, enggak. Jadi artinya silakan siapa saja, mulai dari yang tua, muda, sampai dengan yang sangat muda, kemudian dari genre apa saja masuk, mulai dari genre dangdut, genre ini masuk semua di kita. Jadi kita terbuka saja, welcome. Ini adalah bukan menunjukkan suatu komunitas yang status sosial, tidak, tetapi kita lebih cenderung kepada bagaimana kita ngumpul dan kita bisa keluar dari keseharian kita. Jadi selama ini kita semuanya, saya yakin dari berbagai profesi misalnya atau kegiatan aktivitas, pasti ada suatu beban-beban mental untuk kita, moral apa dan lain sebagainya. Dengan kopi di situ sudah keluar, kita hilangkan semua. Ketika kumpul kita sudah lepas. Karena apa? Kita butuh recharge sesungguhnya dari keseharian kita. Nah, kopi ini memberikan ruang itu kepada seluruh anggota-anggotanya. Mas Ilyas bisa ditambahkan barangkali? Ya, sekedar menambahkan ya dari Pak Dian bahwa anggota kita di kopi ini itu juga datang dari berbagai profesi. Lintas generasi tadi ya? Iya, ada pejabat, ada pedagang, ada pensiunan. Di situ juga ada musikus yang kita kumpul semua dengan perbedaan pemikiran masing-masing. Tetapi begitu sudah berada dan menyeduh satu cangkir kopi, tidak boleh ada perbedaan. Ya, biarkan gelombang itu kalau hanya terjadi di secangkir kopi kecil. Kopi kan kalau diaduk terjadi gelombang, ngarus. Ya cuman kecil segitu.
Tetapi Jadi tidak boleh membesar gelombang-gelombang perbedaan. Cukup dicangkir itu Cukup saja. itu saja. Ketika diaduk saja terjadi gelombang. Jadi filosofi lain seperti itu, Mbak Ani. Jadi dari berbagai kelas. Jadi kita benar kata Pak Dian tadi, kita bukan high class, bukan eksklusif, nah, kita inklusif. Tetap Ya, inklusif. eksklusif gimana? Wong kongkonya aja di pinggir jalan. Kadang di trotoar. kadang di trotoar gitu, tapi Iya. nggak diusir Satpol PP kan, Pak? Oh enggak. Kita kan menyemarakkan kota aja. Apa ada kopi khusus nih untuk, maksudnya jenis kopi khusus gitu Pak yang Ya, dipakai untuk apapun- mempersatukan gitulah Apapun jenisnya tetap namanya kopi. gitu. Iya, Oke. apapun mau robusta kayak mau arabica, semuanya adalah namanya tetap kopi, dan ketika diminum akan kita bisa merasakan kenikmatan tersendiri bagaimana kopi. Sama dengan komunitas ini, ketika sudah masuk ke sini jadi atmosfernya beda. Kita memberikan itu kepada teman-teman. Jadi atmosfernya beda. Ketika masuk ini adalah ruang untuk recharge. Tidak ada ruang-ruang yang lain. Mau ketika ya diskusi apa dan lain sebagainya, itu diskusinya dengan canda dan tawa. Dalam artian dengan canda dan tawa bukan tidak menyelesaikan sesuatu, tetapi dengan canda dan tawa semuanya bisa menyelesaikan, seperti itu, Pak. Oke, untuk kegiatan dari kopi sendiri nih Pak, di luar kongko-kongko, kemudian juga saling bertukar pikiran, bertukar cerita, barangkali mempererat silaturahmi. Ada nggak sih kegiatan khusus begitu yang akan dilakukan oleh komunitas kopi Ya. ini untuk memberikan manfaat gitu untuk Betul. masyarakat luas, Pak? Jadi nanti kita sudah kita susun karena ini 2 bulan, Mbak Ani. Jadi udah kita susun rencana-rencana ke depan, apalagi ini menghadapi bulan Ramadan nanti sudah kita petakan bagaimana event-event atau kegiatan-kegiatan dari teman-teman kopi ke depan. Tentu setiap kita berkumpul, kita pikirkan bagaimana kita berbagi dengan orang yang ada di luar sana. Tetapi yang paling penting itu kan kegiatan nyata. Tetapi kegiatan yang tidak nyata tetap lebih kepada output dari hasil kita kongko-kongko itu kan menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran. Itu jauh lebih baik daripada kita memberikan sesuatu misalnya. Bukan dalam artian memberikan sesuatu itu tidak baik, tetapi ini adalah hal yang lebih baik. Pemikiran itu bisa membuat suatu dampak yang dahsyat kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb, seperti itu, Mbak Ani. Oke, komunitas kopi ini sudah berapa nih Pak anggotanya? Ya karena kita tidak mengeluarkan member, tetapi yang jelas jari yang ada di tubuh kita sudah lebih dari itu. Gitu ya? Oke, untuk ini barangkali ada semacam syarat khusus untuk menjadi atau Anggota. masuk jadi anggotanya kopi, apa sih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya syaratnya ya cuman kita Apakah hubungi nomor di bawah ini gitu? jadi syaratnya kita bisa dalam satu server. Artinya semua harus mengetahui ini loh kopi. Jadi tidak ada ketika masuk nanti ada warna-warna lain. Ada warna-warna lain, bahkan ketika kami kemarin bikin suatu uniform, cukup panjang perdebatannya terkait warna. Jadi terkait warna aja udah beda. Tetapi saya hanya melihat dari satu topik saja itu sudah bisa bermacam-macam. Tapi pada akhirnya akan menentukan satu titik. Oh ini Pak yang disetujui. Semua oke, seperti itu. Jadi semua apa aja kita seperti itu. Menggali dari teman-teman. Oke, silakan. Bagaimana ada muncul isu ini seperti ini seperti ini. Ya kita selalu selesaikan dengan kopi. Selalu diselesaikan dengan kopi. Betul. Itu juga kenapa nama kopi sendiri kemudian diangkat jadi nama komunitas ya. Dan Iya. itu unik loh Pak Dian. Karena di mana-mana ada semacam diskusi, ada semacam penyelesaian terkait masalah. Pasti saksi bisu di situ adalah kopi. Nah, itu juga yang membuat kita sadar bahwa ternyata kopi inilah yang menyelesaikan semuanya. Coba kita diskusi kemudian tanpa ada seduhan kopi di sana.
pasti nggak selesai permasalahan itu, Mbak. Artinya kopi ini menjadi penting dari suatu hal yang ada ini. Gitu ya, benar Mas Ilyas ya. Kopi menjadi penting dari semua permasalahan yang ada gitu. Ya, seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa kopi ini adalah sumber penting untuk bahkan sugesti, munculnya inspirasi. Bahkan sumber kehidupan juga ini. Waduh. Karena Iya. di mana-mana, Berat nih, Pak, sumber di mana-mana. kehidupan loh. Kalau dulu kan yang minum kopi itu kan hanya, mohon maaf, laki-laki kan. Kakek-kakek gitu. Iya, laki-laki udah tua. Tapi sekarang anak muda udah ngopi. Bahkan cewek-cewek, mohon maaf, anak muda sekarang udah ngopi dengan begitu dibukanya gerai-gerai kopi dan lain sebagainya. Dan saya baru ini keliling Nusantara. Di situ pun di tempat-tempat yang saya datangi, itu pasti ada kedai kopi. Artinya kopi itu tidak hanya ada di Sumeneb, tetapi kopi itu ada di mana-mana sudah. Bahkan brand internasional sudah masuk dengan membawa kopi, padahal kopi yang dijual adalah kopi Indonesia kan seperti itu. Terakhir kemarin kunjungan kemana nih Pak Dian? Adalah. Ada lah ya. Bawa oleh-oleh kopi nggak ini? Oh, kalau kopi di rumah itu saya selalu sedia kopi. Ini Pak Ilyas tahu, ada kopi dari Flores, ada kopi dari Gayo, ada kopi. Jadi banyak. Saya pun juga penikmat kopi dan saya paham kopi itu ini Arabica atau Robusta seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau Mas Ilyas sendiri untuk jenis-jenis kopi itu mungkin ada khusus yang berkesan atau bagaimana? Saya sejak lahir Wih, sejak lahir. sudah keluarga kopi, Oh, penyuka kopi. oke. Kopi hitam ya? Kopi hitam. Ibu saya itu pengopi berat. Cuma nggak ngerokok memang. Malah ibu itu kesehariannya itu kerasa kalau pas lagi bepergian kemana itu, pas misalkan ke luar Madura itu, ibu itu dalam perjalanan pasti minta berhenti cari warung kopi. Saya ngantuk. Iya. Artinya kopi itu dibutuhkan oleh semua orang dalam situasi apapun. Kita penat aja. Iya. Penat aja. Nah, filosofi itu kopi itu akan memberikan suatu warna. Jadi ibarat oase lah bagi teman-teman para anggota. Anda ruwet dengan permasalahan, masuk aja dengan kopi. Cuman ya itu tadi dua pasang ini musik dan kopi itu harus menyatu dan beriringan. Dan beriringan ya. Penyuka kopi kalau tidak suka musik itu belum lengkap. Berarti untuk Sebaliknya, penyuka musik kalau ndak ngopi itu nggak laki kata orang Madura. berarti Tak laki. anggota komunitas kopi itu harus suka kopi semua harus dong. ngopi kan, Harus seperti ngopi Harus dong. ngopi. Kalau ngeteh nggak boleh ya? Ya, boleh lah. Jadi saya aja di kantor ya, mohon maaf. Saya di tempat kerja biasanya kan dibuatin kopi. Saya nggak, pasti menyeduh sendiri, buat sendiri dan kadar kopinya karena kalau teman-teman itu udah paham, saya nggak mungkin mau dibuatin kopi, pasti buat sendiri dan nikmatnya itu di sana. Iya. Nikmatnya di sana. Jadi ada kopi drip, kemudian ada apa dan lain sebagainya. Alat-alat kopinya ada dan itu sangat mengasihkan. Artinya apa? Komunitas ini bagaimana kita dari semua kalangan, dari semua latar belakang ketika masuk dalam satu cangkir kopi ini, kita semua satu server ketika diminum nikmat. Dan lupakan semua permasalahan Betul, ya Pak ya? lupakan semua permasalahan yang ada. Ketika di kopi fresh semuanya. Fresh semuanya Betul. ya. Oke, ada yang mau ditambahkan Mas Ilyas? Ya, saya mau menambahkan seperti yang disampaikan Pak Dian di awal bahwa tentu kita berkumpul itu yang paling utama itu akan melahirkan kemanfaatan, dan jadi untuk apa kita berkumpul, atau kalaupun tidak memberikan dampak positif, katakanlah kebersamaan itu tetap kita rajut. Terus yang kedua bahwa di komunitas kopi ini
tentu saja tidak hanya kita bermain musik, gitaran, ngopi-ngopi di trotoar, ya enggak lah. Tentu nanti kita susun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk kegiatan kemanusiaan lainnya, dan insya Allah mungkin nanti di bulan Ramadan depan ini kita susun ya Pak Dian ya, kita mulai sehingga nanti ya itu harus membawa kemanfaatan. Harus membawa kemanfaatan ya. Khususnya di Kabupaten Sumeneb. Khususnya di lingkungan Kabupaten Sumeneb. Jadi kita ngumpul ya bukan karena musik. Jadi itu saja. Musik itu hanya sebagai pengiring saja. Ya. Sebagai pengiring aja. Jadi pengiring dari kita minum kopi, ada musik sehingga tercipta atau muncullah suatu inspirasi-inspirasi yang kreatif yang nantinya akan menjadi pemikiran-pemikiran kita semua. Oke, ke depan nanti apakah ada rencana label nama dari kopi sendiri untuk dilegalisasi gitu Pak, biar tidak ada yang plagiat dan sebagainya gitu? Karena namanya kan unik banget nih. Kalau Mas arti sebuah nama apa sih? Artinya ketika ada orang mau plagiat dengan kita berarti kita bangga dong. Bahkan ada suatu brand kaos jadi inspirasi gitu. Iya, ada brand kaos di Yogyakarta yang terkenal itu malah sudahlah silakan kalau Anda mau menjiplak monggo silakan. Karena apa? Itu adalah sosialisasi tanpa bayar bagi kita. Jadi orang pasti akan mencari yang asli. Gitu. Iya, apapun kondisinya ketika ada yang niru atau apa dan lain sebagainya, ada yang kedua, ketiga, pasti suatu ketika orang akan mencari sumber aslinya di mana. Sumber aslinya ada di kita. Oke, baik. Terakhir nih, apa harapan ke depan untuk Interen komunitas sendiri, khususnya kebermanfaatannya bagi masyarakat luas? Ya, yang pertama itu adalah dan utama itu kita menjalin silaturahmi dari lintas generasi. Karena apa? Kita itu tidak mungkin bisa memberikan suatu hal dari satu sisi sudut pandang saja. Karena ini kan penuh-penuh inspirasi. Artinya kita menggali inspirasi, dan menggali inspirasi itu tidak hanya dari satu level atas, bawah atau menengah saja, tapi dari semua. Makanya anggota lintas generasi, lintas usia, lintas generasi, lintas usia dan lintas aktivitas itu semua ada di kopi. Jadi ada gula, ada kopi, ada air, seperti itu menyatu sehingga ketika sudah menghasilkan sesuatu dalam satu cangkir kopi, dinikmati itu enak. Memang kadang yang menikmati ada yang suka manis, ada yang nggak suka manis, tetapi semua akan minum. Itu. Jadi saya kira teman-teman kopi kita solid semuanya dan kita bangga dengan komunitas ini, dan kita harapkan semakin banyak inspirasi-inspirasi yang timbul yang bisa disumbangkan kepada masyarakat dengan iringan sebuah musik-musik yang akan nanti muncul di event-event berikutnya. Ya, dan yang terdekat nanti tanggal 19 Januari. Ya, tanggal 19 Boleh Januari. deh promo di sini, Pak. Ya, untuk teman-teman RRI Net ya, jangan lupa saksikan nanti di tanggal 19 Januari ini, sudah tinggal beberapa hari lagi, tinggal save di RRI Net, dan bagi yang belum download silakan download, dan mungkin bisa kita menikmati bersama suguhan dari komunitas orang-orang penuh inspirasi kopi Kabupaten Sumeneb dalam tribut Iwan Fals dan Nika Ardila. Waduh, sukses selalu ya untuk teman-teman kopi. Terima kasih, ini benar-benar menginspirasi. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami di studio Bapak Ferdian dan juga Mas Ilyas. Dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Net, nanti bisa langsung nonton di channelnya RRI Sumeneb Net ya pada tanggal 19 Januari. Baik, sukses selalu untuk kita semua. Saya Ani Purnama undur diri. Sekian Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.